warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salmenda Putri, NIM 61014181133 dari Rombel PJKRC 2018 Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai psikologi olahraga tentang sifat dan sikap. Menurut Pennington, ada dua pendekatan dalam sifat dan sikap ini, yaitu pendekatan fungsionalis dan pendekatan struktural. Pendekatan fungsionalis ini melihat mengapa kita membutuhkan sikap, mengapa kita memiliki sikap, dan bagaimana mengadopsi sikap tertentu untuk membantu kita. Kemudian, pendekatan struktural ini melihat pada faktor-faktor yang berbeda untuk membentuk suatu sikap. Dari pendekatan fungsionalis ini terdapat 3 fungsi, yaitu fungsi adaptif, fungsi pengetahuan, fungsi ego-defensif atau fungsi pertahanan diri. Dari fungsi adaptif ini, bahwa fungsi ini adalah fungsi yang mengacu pada penyesuaian diri kita terhadap perilaku lingkungan sekitar kita, bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti mengacu pada psikologi olahraga ini, bagaimana sikap kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, bahwa kita akan bergabung dalam suatu komunitas, kita harus bisa beradaptasi seperti bagaimana kita bisa berbagi minat dan bakat kita pada suatu olahraga tersebut, olahraga baik secara umum atau secara khusus. Dan untuk fungsi pengetahuan ini, yaitu fungsi yang mengacu pada kompetensi pada suatu objek tertentu yang dikombinasikan dengan berbagai pemahaman-pemahaman yang ada. Dan fungsi ini dapat membuat sesuatu hal menjadi lebih sederhana dan lebih dapat diprediksi. Dengan adanya fungsi pengetahuan ini, kita dapat menghemat energi mental kita yang tadinya kita akan habiskan untuk menganalisis sesuatu hal. Kemudian dengan adanya fungsi ini, kita akan menjadi lebih hemat atau lebih simpel. Contohnya seperti bagaimana kita memiliki salah satu sudut pandang terhadap sebuah olahraga, baik itu olahraga bersifat yang berbeda atau bagaimana konteks olahraga itu akan dilakukan. Kemudian untuk fungsi ego-defensif. Fungsi ego-defensif ini seperti fungsi yaitu untuk pertahanan diri kita, yang bahwa sikap ini dapat diadopsi untuk membantu melindungi diri kita dari perasaan sulit atau perasaan yang menyangkut fakta bahwa kita dapat mengadopsi sikap untuk membantu melindungi diri kita dari perasaan sulit atau menyakitkan. Misalnya seperti salah satu cara mempertahankan diri dari perasaan kalah terhadap suatu olahraga, kita dapat menggunakan fungsi. Kemudian pada pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini terdapat 3 dimensi atau aspek, yaitu yang pertama aspek kognitif, kemudian aspek afektif, dan aspek perilaku atau dimensi perilaku. Untuk yang pertama, dimensi kognitif atau aspek kognitif ini yaitu sebuah aspek yang berkaitan dengan keyakinan yang kita miliki, atau dengan kata lain, aspek ini adalah aspek yang berkaitan dengan pola pikir kita, pola nalar kita terhadap aktivitas otak kita untuk mampu mengembangkan kemampuan yang lebih rasional. Kemudian dimensi afektif atau aspek afektif. Dimensi afektif ini yaitu sebuah dimensi yang mana menyangkut sikap kita terhadap perasaan atau emosional kita, seperti penghargaan, nilai, semangat, dan minat terhadap sesuatu hal. Kemudian
Kemudian yaitu aspek perilaku atau dimensi perilaku, yaitu sikap yang menyangkut dengan tindakan-tindakan kita. Saya akan mencontohkan untuk dari ketiga dimensi atau ketiga aspek tersebut. Yang pertama, aspek kognitif atau dimensi kognitif. Dimensi ini yaitu berkaitan mengenai keyakinan yang kita miliki. Kadang kita memiliki keyakinan yang distereotipkan. Seperti contohnya saat kita memiliki keyakinan bahwa pada pertandingan sepak bola pasti akan terjadi kericuan antar penonton atau antar pendukung dari tim sepak bola itu. Maka kita akan menganggap semua pertandingan sepak bola itu akan mengalami kericuan atau akan mengalami tawuran. Kemudian dari aspek afektifnya yaitu bahwa jika kita sudah mengalami keyakinan bahwa permainan sepak bola akan mengalami kericuan, akan mengalami tawuran, pasti kita akan memiliki perasaan cenderung jijik atau takut oleh mereka. Kita juga cenderung memiliki perasaan yang kuat tentang olahraga secara umum atau olahraga secara tertentu. Dan dari penelitian menunjukkan bahwa jumlah atau jenis informasi tentang olahraga yang diberikan kepada seseorang dapat mempengaruhi perasaan tentang olahraga tersebut. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kalian dan bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.